Sebelum membuat state, kita harus mengimport method state di dalam React.js. Untuk mengimportnya seperti ini, harus wajib menggunakan kurung kurawal dan mengimport useState from untuk membuat state-nya seperti ini. Dan default value-nya 0. Nah, apa sih itu state? State itu kurang lebih disebut dengan variabel. Dan setState ini adalah function untuk mengubah nilai dari variabel. Dan useState di sini itu akan memberikan default value kepada state. Nah, apabila kita mencoba mengkonsolok si state-nya, ketika kita cek konsoloknya di browser, maka akan tampil 0. Dan 0 ini adalah state-nya. Misal di sini kita kasih default value-nya 10. Maka yang terjadi adalah dia akan tampil 10 di konsoloknya, karena kita sudah mengubah nilai di state-nya ini menggunakan useState. Nah, untuk mengubah state itu kita tidak bisa seperti ini. Misalkan kita akan mengubahnya menjadi angka 50. Itu tidak bisa seperti ini. Nah, gimana sih cara kita merubah state itu? Kita pakai ini, setState. Dimana setState ini tadi adalah function untuk mengubah state. Nah, kalau useState sendiri yang di sini itu adalah method untuk memberikan default value ke state. Nah, untuk mengubah state kita harus pakai setState. Nah, misalkan kita mau ubah ke angka 50, kita nggak bisa nih nulis kayak gini. Ini biasanya bakal error. Walaupun setState ini mengubah, tapi dia nggak bisa langsung mengubahnya seperti ini. Nah, ketika kita cek konsolok, dia bakal error karena dia akan terus merender si ini setState-nya ini akan terus di render, jadinya bakal error. Nah, gimana sih cara merubah state-nya? Untuk merubah state itu biasanya harus dibungkus dengan function. Misal di sini kita bikin function ubah state. Nah, di ubah state ini kita akan mengubah state menjadi angka 50. Nah, untuk menjalankan function ini, ketika function ini dijalankan, function ubah state dijalankan, maka dia akan merubah state menjadi angka 50. Nah, contoh di sini saya akan membuat button ubah state. Nah, dimana button ini akan menjalankan function ubah state. Coba di sini kita akan konsolok si state-nya ya. Nah, secara default si state itu kan default value-nya 10. Dan di awal juga di sini tampilnya 10. Jadi yang akan tampil pertama itu adalah default value-nya. Dan ketika saya menjalankan function ubah state, maka state ini akan berubah menjadi 50. Karena di dalam function ini kita sudah mendefinisikan setState, di mana setState itu adalah function untuk mengubah nilai dari suatu state. Nah,
coba kita klik ubah state di sini. Nah, maka dia akan tampil nih 50. Tandanya state kita sudah berhasil berubah. Coba kita ulang lagi. Nah, kita akan menjalankan function ubah state. Nah, dia akan tampil 50 di sini. Nah, gimana sih cara menampilkan state di sini ke dokumen kita, ke browser kita, tapi bukan di konsol log? Nah, itu caranya harus pakai kurung kurawal seperti ini, karena di dalam sintak return itu kita tidak bisa langsung menggunakan langsung memanggil state seperti ini, itu tidak bisa. Nah, kita harus membungkusnya ke dalam sebuah objek atau kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini baru kita masukkan state-nya. Nah, nilai state tadi ini kan udah diubah tuh, akan berubah ketika kita mengklik button ubah state, maka angkanya berubah menjadi 50. Nah, sekarang coba kita praktekin. Nah, angka awalnya kan 10 nih. Ketika kita ubah klik button, maka dia akan berubah menjadi 50. Nah, setelah 50 ya udah dia tetap 50 karena dia akan merubah ke 50 terus. Nah, gimana sih cara kita ketika mengklik button ubah state, dia akan selalu berubah. Misalkan 50, 10, 50, 10 gitu. Nah, untuk itu kita harus membuat kondisi di sini. Kondisi di dalam set state-nya. Kita membuat kondisi di set state harus menggunakan ini ya, ternary. Nah, di sini state, jika state itu beri nilainya 10, maka ubahlah menjadi 50. Jika bukan 10, maka ubahlah menjadi 10. Seperti ini. Nah, sekarang coba kita ubah state. Tuh, dia akan berubah terus 10, 50, 10, 50, 10, 50. Oke.